Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa kita sedang berada di akhir-akhir zaman. Yang dimana penerusnya, pintu masuknya itu ada pada generasi zilenial. Kami sebagai generasi milenial menitipkan pesan ini kepada semua teman-teman yang saat ini masuk pada generasi zilenial. Walau kita tahu bahwa ada banyak di luar sana yang mengatakan generasi zilenial adalah generasi yang lemah, katanya seperti itu. Selalu mempermasalahkan dengan mental health, selalu mempermasalahkan dengan persoalan berapa gajinya baru dia mau kerja. Lalu dia dengan banyak alasan ketika dia tidak masuk ke dalam kantor, karena banyak alasan-alasan yang menurut orang-orang yang mempekerjakannya dari kalangan milenial ataupun generasi di atasnya, itu tidak masuk akal. Walaupun seperti itu, masyiral muslimin, tahukah Anda bahwa Masya Allah, justru generasi zilenial ini adalah pintu masuknya akhir zaman yang sesungguhnya. Mereka lah membuktikan boykot itu betul-betul terjadi lebih masif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan itu semua dilakukan generasi zilenial paling dominan. Maka masyiral muslimin, kita harus tahu bahwa zaman semakin mendekati kita tidak lama lagi. Maka apa yang harus kita persiapkan? Tentu kita tidak berleha-leha dengan kondisi akhir zaman bahwa sudah mau kiamat besok. Tidak. Justru kita harus lebih semangat lagi membuktikan sabda Rasulullah SAW, di mana kita sebagai pemuda harus lebih tahu, lebih takarrub, lebih dekat lagi dengan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Lalu bagaimana solusi untuk hal-hal yang saat ini menjadi fenomena generasi zilenial, masyiral muslimin? Ada 3 hal yang kita akan jelaskan tentang PDKT, takarrub, di mana zilenial ini perlu dekat dengan apa-apa saja dan apa yang perlu dia jauhi supaya dia tidak mendekat pada hal tersebut. Ada 3. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah bahwa kita masuk pada era takarrubuz zaman, yang dimana Rasulullah SAW ini menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang bagaimana akhir zaman itu, bagaimana tanda-tanda kiamat itu, dan tidak akan terjadi kiamat besar sampai terjadi yang namanya takarrubuz zaman. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tidak akan kiamat sehingga waktu semakin berdekatan. Istilah di sini takarrubuz zaman. Apa itu takarrub? Mendekat. Zaman itu artinya waktu. Rasulullah menyampaikan bahwa setahun itu rasanya seperti sebulan. Sebulan itu seperti 1 pekan, sejumat. Sejumat sepekan itu seperti sehari. Lalu sehari seperti sejam. Lalu sejam terasa sekilat, sekejap. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nah, apa maksudnya nih hadis? Ternyata takarrubuz zaman itu sudah kita rasakan. Istilah saat ini adalah Internet of Things. Segala sesuatu itu dekat. Segala sesuatu yang dulunya jauh dialami oleh generasi milenial, generasi di atas kami, ya, terutama kolonial, Andalah pintu masuk yang merasakan paling pertama ini. Walaupun kita juga merasakannya, tetapi beradaptasinya orang-orang tua itu tidak seperti Anda. Itu tidak seperti generasi zilenial yang pas lahir sudah di depannya gadget. Orang tuanya sudah main handphone pada saat mereka mau melahirkan, bahkan masih sempat-sempatnya mereka berkomunikasi dan sebagainya. Begitu cepat, Internet of Things. Nah, di sini bukanlah sebuah masalah, tetapi kita harus tahu bahwa kecepatan informasi apa-apa yang saat ini serba cepat, ya, sekejap. Dulunya kalau kita menanti surat, menanti pesan, itu menunggu berbulan-bulan. Orang tua dulu kita tahu bahwa menunggu pos itu nyampainya sepekan. Tapi kita hanya sekali klik langsung masuk. DM, chat, via WA dan sebagainya. Masya Allah. Nah, takarrubuz zaman ini bukanlah sesuatu yang perlu dihindari. Dia ini seperti pisau, tergantung siapa yang bisa kelola dengan baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita
larangan terhadap sesuatu yang perlu kita jauhi, tidak boleh kita dekati. Nah, inilah jenis takarrub yang kedua yang perlu kita waspadai. Tapi ada antitesanya. Apa takarrub yang kedua, masyiral muslimin? Teman-teman, bahwa takarrub yang kedua ini yang harus kita jauhi, yakni takarrub terhadap dosa. Kita mendekat terhadap dosa. Sebagaimana kita tahu bahwa generasi manusia paling pertama, sosok Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya, sudah di dalam surga. Sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekati sebuah pohon. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa wala taqrabu hadhihi syajarah. Janganlah dekati pohon itu. Karena itu akan menyebabkanmu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi zalim itu karena kita tidak mematuhi perintah Allah, itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Apa yang terjadi? Sampailah dikeluarkan dari syurga. Makanya doanya Nabi Adam itu dia tidak menyalahkan istrinya, walaupun kita tahu bahwa sejarah membuktikan, ya, kalau kita baca literatur bahwa yang menyalahkan, yang salah sebenarnya adalah sosok istri. Tetapi Nabi Adam tidak menyalahkan istrinya, sampai doanya adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di dalam doa tersebut tidak menyebutkan Rabbi, tapi Rabbana, ya Tuhan kami. Berarti keduanya bertobat. Nabi Adam sebagai laki-laki tidak menyalahkan sosok yang dia pimpin. Karena kita sebagai laki-laki adalah qawwamu 'alan nisa, kita adalah pengayomnya. Perempuan, pengayom istri kita. Ya, siapa yang kita pimpin, kita adalah qawwamnya. Sampai kita tidak perlu menyalahkan orang, karena pemimpin itu dia mengambil, saya salah. Itu ciri pemimpin. Maka Allah pun ampuni dosa Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya. Nah, terus bagaimana dengan hubungannya dengan Internet of Things, dengan takarubuz zaman ini? Ada. Ternyata Allah Subhanahu wa taala selain dalam surah Al-Baqarah ayat 35 tadi, larangan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mendekati pohon, yakni adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Isra ayat ke-32, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa wala taqrabuz zina. Dan janganlah engkau mendekati zina. Kita tahu bahwa zina ini perbuatan yang keji, perbuatan yang merusak, perbuatan yang menyebarkan penyakit. Dan zina ini, kata Rasulullah, adalah satu dari ciri akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Kalau belum merebak zina dan riba, sekarang kita lihat ternyata sudah merebak. Zina saat ini bukan sekedar hanya secara offline ketemuan, tetapi zina online terjadi. Apa itu zina online? Kita tidak pernah tahu anak-anak muda di dalam kamarnya, di dalam rumahnya, di tempat kos-kosannya, di kontrakannya. Ya, mungkin pada saat berkumpul dengan bersama teman-temannya, dia kelihatan soleh, kelihatan baik. Tapi kalau sudah menyendiri, dia nggak tahu, dia bingung. Sampai akhirnya dia melempeskan dosa-dosa itu di depan handphone. Makin dekat, merebak ini. Makanya kenapa Internet of Things ini adalah pisau. Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Apakah itu akan membunuh diri kita atau kita menggunakannya untuk kemaslahatan. Tidak ada yang salah dengan gadget yang kita miliki, masyiral muslimin. Tidak ada yang salah. Tapi kalau kita gunakan itu untuk mendekatkan diri kita pada dosa, maka kita akan mendapatkan diri kita terhadap diri kita ini berbuat zalim. Tapi kalau kita gunakan ini, sebagaimana sekarang kita lihat, zilenial itu luar biasa. Ketika Palestina diserang kembali oleh laknatullah Israel, kita tahu bahwa zilenial lah generasi yang paling keras suaranya. Mereka adalah generasi yang tidak bisa dibeli. Mereka adalah generasi yang membuktikan bahwa dia tidak bisa untuk dibayar dengan uang mereka yang kuat. Uang mereka yang banyak. Maka disinilah kelebihan zilenial. Mereka bisa mendapatkan informasi lebih cepat tentang kebenaran Palestina. Hak mereka atas kemerdekaannya. Maka kalau kita tahu generasi zilenial ini kuat, kalau dia gunakan ini kepada kebaikan, gadget mereka ini bisa menjadi kebaikan untuknya. Bisa menjadi sesuatu yang luar biasa untuknya. Pahalanya banyak sekali kalau kita gunakan gadget ini untuk menyebarkan kebaikan. Betapa luar biasanya kalau kita memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Maka gadget ini akan mendekatkan kita pada takarrub yang ketiga. Dan takarrub inilah takarrub yang sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Apa itu? Takarrub ilallah. Kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyiral muslimin, teman-teman semua. Takarrub ilallah ini ada dua prinsip yang harus kita miliki sehingga kita betul-betul mencapai dekatnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah memperbaiki tauhid. Tauhid ini perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan ciri-ciri orang yang bertauhid dengan benar, dia selalu berprasangka baik kepada Allah. Dia tidak pernah menyalahkan keadaan. Dia selalu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa takdir itu tidak sekedar hanya yang baik, tetapi juga ada takdir buruk. Karena dia tahu bahwa rukun iman itu ada 6. Dia meyakini bahwa iman itu tidak sekedar hanya iman takdir kepada takdir yang baik, tapi dia juga meyakini ada takdir buruk yang dia harus juga yakini. Dan dia harus menjalani itu. Sehingga kalau kita semakin muslim, semakin berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima apapun yang Allah putuskan, maka kita akan menjalani hidup ini dengan tenang. Maka berprasangka kepada Allah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini bagian dari iman yang sangat tinggi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yang Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah berfirman. Ini hadis qudsi Bukhari Muslim yang riwayatkan. Inni inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Masya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tergantung. Kita ini berprasangka baik kepada Allah atau tidak. Kalau kita berprasangka baik, maka yang terjadi juga baik. Kalau buruk, maka yang terjadi pada diri kita juga akan buruk. Hasil akhirnya sebenarnya adalah surga. Apa yang menimpa kita ini semuanya adalah baik. Hanya kadang kita menganggap itu buruk, padahal bagi Allah Subhanahu wa taala itu baik untuk kita. Maka prinsip yang pertama yang kita berprasangka baik kepada Allah, kita mendekat kepada Allah. Kalau kita mendekat dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekat kepada kita berlari. Ini firman Allah dalam hadis qudsi. Berlari, maka Allah akan mendekat lebih dekat lagi. Kalau kita mendekat, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sejengkal, Allah mendekat dengan sehasta. Sehasta, maka dengan sedepa. Maka Allah akan lebih dekat lagi kalau kita yang duluan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari prasangka baik dulu. Nah, karena kalau prasangka baik ini rezeki membaik. Rezeki ikut membaik. Banyak di antara kita ini sangat memikirkan, terlalu overthinking. Ini generasi zilenial juga ini diberi istilahnya. Dia ini mendapatkan satu penyakit yang menurut penelitian terlalu overthinking. Apa itu overthinking? Penyakit berlebihan, kekhawatirannya berlebihan. Ketika dia kuliah nanti bagaimana ya saya tidak dapat kerja nantinya. Gajinya nanti kecil. Sehingga banyak mereka itu galau pada saat kuliah. Banyak yang akhirnya dia tidak selesaikan kuliahnya, ya duluan aja. DO. Nah, padahal kita harus berprasangka baik kepada Allah. Ini prinsip yang pertama. Lalu prinsip yang kedua, kalau kita mau merasakan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah jalankan saja semua kewajiban. Apa-apa yang Allah wajibkan, apa-apa yang Allah perintahkan, Rasul sampaikan, jalankan saja. Jadikan itu segala prioritas utama dalam hidup. Apa itu prioritas? Prioritas itu begini, kita petakan mana 4 kategori berikut ini, penting dan mendesak. Ini prioritas pertama. Prioritas kedua adalah sesuatu yang penting, tapi tidak mendesak. Lalu prioritas yang ketiga adalah sesuatu yang mendesak, tapi tidak penting. Kalau kita bisa petakan ini, Masya Allah ini, kita akan bisa menguasai diri kita dan juga menguasai waktu. Lalu yang keempat adalah kita harus tahu nih, petakan nih, mana yang tidak penting, lalu tidak mendesak. Kalau kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, menuntut ilmu agama, sebagaimana Rasul menyampaikan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kita tahu kalau kita pergi kuliah, itu adalah kewajiban. Apalagi menuntut ilmu agama, lebih wajib lagi. Dan itu fardunya ain, bukan kifayah. Apa itu kifayah? Misalnya, ada orang sholat jenazah. Sholat jenazah itu kalau sudah diwakilkan oleh jamaah, sudah ada 50% yang mensolati jenazah. Lalu kita baru datang, tidak sempat sholati, maka gugurlah dosa kita karena sudah ada yang mewakili. Tapi kalau fardu ain, masyiral muslimin, tidak bisa diwakilkan. Apa itu contohnya fardu ain? Menuntut ilmu. Apalagi sholat, puasa, itu tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau kita bisa menjalankan kewajiban ini, karena ini penting dan mendesak. Sudah masuk maghrib, baru kita tunda-tunda sampai isya, maka dosa yang terjadi. Penting itu dan mendesak waktunya. Puasa pun juga, karena dia cuma ada waktunya. 1 bulan, Ramadan itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Maka kalau kita sudah bisa memetakan ini, kita sudah bisa mengatur waktu, maka kita bisa mengatur segalanya. Apapun kita bisa atur. Dimulai dari apa? Mengelola waktu. Nah, mudah-mudahan kalau kita sudah bisa mengetahui prioritas-prioritas kita,
semakin dekatlah kita kepada Allah. Kalau kita dekat sama Allah, nah Allah yang memiliki segalanya yang ada di muka bumi ini. Allah yang tahu rezeki kita, Allah yang tahu masa depan kita. Maka tidak perlu khawatir, tidak perlu overthinking. Dan lihatlah, generasi zilenial adalah generasi akhir zaman yang menentukan bagaimana Islam kembali jaya lagi. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.